Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Terima kasih sudah mau mampir. Tentu kita sebagai umat Islam yang setiap tahun menemui yang namanya hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Idul Fitri atau Idul Adha. Tentu kita tahu bahwa kata Id menurut bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang kembali berulang-ulang, baik dari sisi waktu atau dari tempatnya. Kata ini berasal dari al-audu yang berarti kembali dan berulang. Dinamakan al-aidu karena pada hari tersebut Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali untuk hamba-hambanya, yaitu bolehnya makan dan minum setelah 1 bulan penuh Ramadan dilarang daripadanya karena berpuasa. Dan juga pada waktu Al-Aidu itu ada zakat fitri, ada penyempurnaan haji dengan tawaf, dan penyembelihan daging kurban dan lain sebagainya. Dan juga terdapat kebahagiaan, kegembiraan pada hari tersebut. Lalu perlu diperhatikan, saat ini telah menyebar di tempat-tempat kita atau di Indonesia bahwa arti Idul Fitri adalah kembali kepada suci karena dosa-dosa kita telah terhapus. Namun apakah memang seperti itu? Lalu ketika kita hari raya itu kan ada sholat, sholat hari raya atau sholat Id, maka apa hukumnya? Silakan buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. Di sana ada beberapa hukum tentang sholat sunnah hari raya atau sholat hari raya. Menurut pendapat dari ulama Imam Ahmad bin Hanbal, menurut ulama yang menganut ajaran Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat hari raya hukumnya wajib. Artinya sholat Id ini hukumnya wajib. Wajib menurut mereka, yaitu ulama penganut madhab Imam Abu Hanifah. Yang mana wajib ini adalah derajatnya di antara fardu dan sunnah. Dalil atas pendapat ini adalah perbuatan Rasul yang terus melakukan sholat ini tanpa pernah meninggalkannya walaupun hanya sekali. Jadi menurut Hanafiyah, sholat Id itu hukumnya wajib sebab Nabi tidak pernah meninggalkannya. Lalu menurut ulama penganut madhab Imam Syafi'i dan ulama penganut madhab Imam Malik mengatakan bahwasanya sholat hari raya atau sholat Id hukumnya hanya sunnah muakkad. Dalil mereka adalah hadis sahih
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang seorang Arab Baduy. Ketika Rasulullah menerangkan kepada Arab Baduy tersebut tentang sholat 5 waktu, yang mana Arab Baduy tersebut bertanya, apakah ada kewajiban lainnya untukku selain sholat 5 waktu tersebut? Lalu Rasul menjawab yang artinya tidak, kecuali yang tatawwu atau yang sunnah. Jadi menurut ulama yang penganut madhab Syafi'i dan ulama penganut madhab Imam Malik mengatakan sholat id atau sholat hari raya hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad karena Nabi hanya mengatakan sholat yang wajib itu adalah sholat yang 5 waktu kepada Arab Baduy. Ini ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu menurut ulama penganut madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya sholat id hukumnya adalah fardu kifayah. Mereka mengambil dalil dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi di sini ada 3 hukum mengenai sholat hari raya atau sholat id. Pendapat pertama dari ulama kalangan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat id atau sholat hari raya hukumnya wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Pendapat kedua yaitu pendapat ulama madhab Syafi'i dan ulama madhab Imam Malik bahwasanya sholat hari raya atau sholat id hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan pendapat ketiga menurut ulama penganut Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat id hukumnya fardu kifayah. Mereka mengambil dalil dari surah Al-Kautsar ayat 2. Jadi terserah Anda mau ikut yang mana. Nah, jadi sampai di sini semoga kita di hari yang suci, di hari raya bisa mensucikan diri kita karena kita sudah selama sebulan puasa Ramadan itu kita menahan diri kita dari hal-hal yang tidak baik seperti nafsu, menggosip, perkataan buruk dan lain sebagainya. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe,
bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.